Baik, selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa kembali bersama Pak Supandi. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, tema yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah selamatkan makhluk hidup. Subtemanya adalah hewan sahabat. Hewan merupakan ciptaan Tuhan, yang mana hewan itu harus kita rawat dengan baik. Siapa di antara kalian yang suka hewan, yang suka binatang, yang memelihara binatang di rumah? Oh, ternyata banyak. Dan ada beberapa di antara kalian yang tidak suka hewan. Kenapa? Oh, banyak alasannya. Walaupun kalian tidak menyukai hewan, tetap kamu harus menyayanginya. Tetap kamu harus merawatnya, menjaganya. Hewan itu ada hewan peliharaan, ada juga hewan liar. Hewan peliharaan kalian harus rawat dengan baik, dikasih makan secara teratur, lalu dimandikan juga. Ya, pokoknya dirawat. Sedangkan hewan liar kita juga harus menjaganya dari kepunahan, yaitu mengurangi atau menjaga jangan sampai ada perburuan liar. Dengan memanfaatkan dan merawat hewan dengan baik, berarti kita sudah melaksanakan sila yang pertama, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan, yaitu nilai-nilai yang ada di dalam sila keempat dan sila kelima. Sila keempat itu maknanya yaitu bermusyawarah untuk mufakat. Jadi kalau kita ada masalah, kita ingin menyelesaikan suatu masalah, dibiasakan kita menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Walaupun musyawarah itu atau di dalam musyawarah itu pendapat kita tidak diterima dalam musyawarah tersebut, tetapi ada pendapat terbanyak. Nah, kita juga tetap harus melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Jangan karena pendapat kita tidak diterima maka kita tidak mau melaksanakannya, itu tidak boleh. Lalu sila kelima itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang mana makna dalam sila kelima itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu terdapat tujuan negara Indonesia. Yaitu tujuan negara Indonesia yaitu adil dan beradab. Baik, kita akan menginjak lanjut ke laporan investigasi. Apa itu investigasi? Investigasi itu adalah, menurut Kamus Bahasa Indonesia, adalah penyelidikan dengan mencatat atau merekam fakta, melakukan peninjauan, percobaan, dan sebagainya dengan tujuan memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang peristiwa. Baik, itu arti dari investigasi. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke laporan investigasi. Apa itu laporan investigasi? Laporan investigasi itu laporan yang dibuat bukan rekaan, bukan rekayasa, tetapi berdasarkan fakta, sesuai tadi arti yang Pak Supandi jelaskan di depan. Nah, untuk mendapatkan fakta tersebut, maka harus melakukan pengamatan, mencari sumber lain, wawancara, percobaan, dan lain sebagainya. Lalu untuk bagian-bagian teks investigasi, yang pertama adalah judul. Biasanya teks investigasi itu, judul itu dengan menggunakan kata bagaimana cara. Contohnya bagaimana cara memelihara kucing. Yang kedua, alat dan bahan. Alatnya apa? Alatnya bisa buku, bisa alat perekam, HP, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga adalah informasi umum, atau informasi umum itu disebut juga dengan pernyataan umum. Nanti Pak Supadi akan kasih contoh tentang pernyataan umum. Lalu yang keempat adalah fakta-fakta yang didapat. Lalu yang terakhir adalah kesimpulan atau pendapat akhir dari suatu uraian berupa investigasi. Baik, kita lihat contoh cara memelihara kucing.
Itu judulnya. Lalu pernyataan umum, informasi umum atau pernyataan umum. Supaya dibacakan contohnya. Kucing adalah hewan mamalia yang tergolong karnivora atau pemakan daging. Kucing adalah hewan menyusui dan berkembang biak dengan melahirkan. Kucing dapat ditemui hampir di seluruh Indonesia maupun di dunia, tergantung jenis dan ras kucing masing-masing. Itu informasi umum atau yang dinyatakan pernyataan umum. Lalu yang berikutnya adalah fakta. Contoh dari fakta itu misalnya memelihara kucing itu kalau kita lihat memiliki warna bulu yang beragam, ada yang warna putih, coklat, lalu putih oranye dan lain sebagainya. Yang kedua, memiliki mata yang tajam. Jika malam hari di kegelapan, mata kucing bisa terlihat seolah-olah menyala. Itu fakta. Lalu yang ketiga, memiliki sepasang kaki depan dan sepasang kaki belakang yang mempunyai bantalan, sehingga kalau dia berjalan itu sama si pemangsa itu tidak bukan sama si pemangsa, sama musuh atau yang akan dimangsa itu tidak akan terdengar, sehingga si pemangsa ini, si kucing ini akan dengan mudah menangkap tikus atau musuhnya. Lalu memiliki cakar yang tajam, memiliki gigi taring yang tajam, memiliki ekor yang panjang, lalu memiliki sepasang telinga yang runcing, dan memiliki pendengaran yang tajam. Itu adalah fakta. Fakta yang terdapat pada kucing. Lalu yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya apa? Dari judul bagaimana cara memelihara kucing, kesimpulannya, kucing termasuk hewan mamalia yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Kucing merupakan peliharaan yang banyak dipelihara karena lucu dan memiliki bulu yang indah. Salah satu tujuan memelihara kucing adalah kucing dapat menjadi hiburan untuk menghilangkan stres karena rutinitas kita sebagai pelajar, mungkin belajar terus, nah itu bisa stres. Dalam memelihara kucing juga harus memperhatikan kebersihan kandang dan makanan serta minumannya yang cukup dan teratur, serta memperhatikan kesehatan kucing. Ini adalah contoh dari laporan investigasi. Lalu ciri-ciri dari investigasi itu apa? Kita lihat ciri-ciri investigasi. Ciri-ciri investigasi adalah struktur laporan terdiri atas definisi umum, deskripsi bagian, dan kesimpulan. Ciri yang kedua, memuat informasi berdasarkan fakta. Yang ketiga, fakta ditulis berdasarkan hasil penelitian atau hasil dari pengamatan, wawancara, dan dari buku-buku penunjang lainnya. Itu yang disebut dari laporan investigasi sampai langkah-langkahnya. Karena tadi contohnya adalah cara memelihara kucing. Nah, kita akan melanjutkan dengan perkembangbiakan hewan. Nah, kita lihat perkembangbiakan hewan. Lihat perkembangbiakan hewan.
Baik, perkembangbiakan hewan dikelompokkan menjadi dua. Perkembangbiakan hewan dikelompokkan menjadi dua. Sama, perkembangbiakan hewan pun secara generatif dan secara vegetatif. Kita lihat, secara generatif artinya secara kawin. Secara kawin itu dilakukan dengan dua macam, yaitu pembuahan di luar tubuh dan pembuahan di dalam tubuh. Pembuahan di luar tubuh atau fertilisasi eksternal, artinya sel telur dan sperma terjadi pembuahan di luar tubuh, misalnya ikan dan katak. Lalu yang kedua adalah pembuahan dalam tubuh atau fertilisasi internal, yaitu sel telur dan sperma terjadi di dalam tubuh induknya. Baik, untuk generatif, berdasarkan cara perkembangbiakannya, generatif itu dikelompokkan menjadi tiga. Ovipar, yaitu bertelur, vivipar, yaitu melahirkan, dan opovivipar, bertelur dan melahirkan. Baik, ovipar artinya hewan dengan cara berkembang biaknya, yaitu dengan cara bertelur. Banyak dalam kehidupan sehari-hari kita mungkin lihat ada ayam, ada burung, lalu ada juga buaya, ada penyu, kura-kura, itu bertelur. Lalu vivipar. Vivipar itu hewan dengan cara berkembang biaknya itu melahirkan. Dan opovivipar bertelur dan melahirkan, contohnya kadal, ular, komodo, hiu, dan ikan pari. Lalu yang vivipar, yang vivipar banyak, ada kambing, ada sapi, ada kucing, ada anjing, dan lain sebagainya. Pokoknya yang pertama kita lihat ovipar dulu, ciri-ciri ovipar itu yang bagaimana. Biasanya ovipar itu yang pertama tidak mempunyai daun telinga, yang kedua tubuhnya ditumbuhi oleh bulu-bulu yang halus, dan yang ketiga hewan tersebut tidak bisa menyusui karena tidak mempunyai kelenjar susu. Dan yang keempat, hewan ovipar yaitu tidak mempunyai kelenjar keringat. Lalu vivipar, cirinya apa vivipar itu? Cirinya vivipar itu mempunyai daun telinga. Nih kayak saya, tapi saya bukan binatang. Lalu mempunyai kelenjar susu, mempunyai kelenjar keringat, ya. Itu adalah contoh-contoh dari ciri-ciri dari vivipar, ya, mempunyai kelenjar susu, mempunyai kelenjar keringat, daun telinga, ya. Itu banyak contohnya, ciri-cirinya ada di buku kalian. Tidak, Pak Supadi tidak bahas semua pada pagi ini karena waktu terbatas. Baik, kita lihat hewan yang melahirkan, hewan yang menyusui itu disebut hewan mamalia. Nah, di dunia ini ada hewan mamalia yang cara berkembang biaknya itu ovipar atau bertelur. Cirinya dia kayak ini, kayak berang-berang, punya paruh kayak bebek bersuduk. Nah, hewan mamalia yang berkembang biak dengan cara bertelur, tetapi dia membesarkan anaknya dengan menyusui, namanya platypus. Lalu hewan mamalia juga ada hewan mamalia terbang. Hewan menyusui tapi bisa terbang. Namanya adalah kelelawar, nyari makannya di malam hari. Lalu yang kedua adalah cara perkembangbiakan vegetatif atau tidak kawin. Yaitu contohnya dengan menggunakan tunas. Contohnya adalah hidra. Hidra hidup di air tawar. Dan hidra ini
Hidra ini tidak bertulang belakang. Tunas yang terlepas dari tubuhnya itu akan berkembang menjadi individu baru. Lalu yang kedua dari vegetatif atau cara tidak kawin, yaitu membelah diri. Membelah diri contohnya adalah amuba, protozoa, virus, dan paramecium. Nah, caranya, prosesnya dari membelah diri itu adalah pembelahan inti sel menjadi dua bagian. Kemudian diikuti dengan pembelahan cairan sel dan dinding sel, membentuk dua sel baru dan membentuk individu baru sesuai dengan induknya. Itulah penjelasan dari Pak Supardi yang bertema selamatkan makhluk hidup, yang subtemanya adalah hewan sahabatku. Jadi intinya kita harus merawat hewan sebaik mungkin. Baik, penjelasan dari Pak Guru cukup sekian. Kamu putar berulang-ulang sampai mengerti, lalu dibuat ringkasan. Pak Supardi kasih waktu 20 menit. Terima kasih, selamat belajar.